kita diskusikan ya. Kita diskusikan apa yang dimaksud dengan sa ya. Sa itu thaqafah Islamiyah. Kenapa kira-kira Anda ada yang ngambil ini? Seharusnya kan dibagi rata, kalau perlu kelompoknya hanya 2 orang ya, supaya ini terambil. Tidak mesti 3, 4 orang, 5 orang ya. Sementara ada yang tidak terambil. Ke minggu depan apa Pak Arief? Udah nggak ada lagi, Prof. Nggak ada lagi. Oke, kalau gitu kita bahas thaqafah ya, Islamiyah hari ini. Ya. Nanti kawan-kawan bisa kita brainstorming aja dulu ya. Apa yang kawan-kawan pahami ya, yang dimaksud dengan thaqafah Islamiyah. Kita mulai dari Ustadz Sugeng ya. Ustadz dulu kita mulai, kemudian Ustadzah ya. Gimana Ustadz Sugeng yang dimaksud dengan thaqafah Islamiyah? Atau kalau lengkap juga thaqafah al-Islamiyah. Silakan Pak Sugeng. Baik, Prof. Baik. Terkait dengan thaqafah Islamiyah, kita tentu memahami dulu terkait dengan definisi, ya terkait dengan definisi thaqafah itu. Jadi ada beberapa definisi ya, yang disampaikan di dalam Kamus Al-Muhit ya, bahwa thaqafah yaitu berarti pandai dan cepat di dalam memahami sesuatu atau mahir. Itu secara bahasa, secara lugawi. Kemudian menurut istilah, ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, yang disebut dengan thaqafah adalah pengetahuan yang didapat dengan jalan belajar atau talaki atau tatap muka dengan guru dan penyebarannya secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah thaqafah merupakan konsep pemikiran dan pandangan hidup atau suatu ideologi tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Kemudian yang ketiga, bahwa thaqafah merupakan konsep pemikiran dan pandangan hidup tertentu yang telah membentuk pola pikir dan perilaku suatu masyarakat. Jadi ini merupakan pengertian dari thaqafah itu sendiri. Secara ringkas, pengertian thaqafah Islamiyah adalah pengetahuan yang akidah Islamiyah menjadi sebab pembahasan, pengajaran, dan penyebarannya. Dengan memahami thaqafah Islamiyah berarti seluruh konsep pemikiran dan pandangan hidup berdasarkan ajaran atau akidah Islam tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Jadi, seorang Muslim di dalam memandang fenomena ya, dan realita kehidupan ini berdasarkan dari akidah Islamiyah. Itu terkait dengan pengertian dari thaqafah Islamiyah. Begitu, Prof. Oke, ini tadi berdasarkan kamus ya. Mungkin coba nanti silakan kawan-kawan juga bisa melihat dari Google ya apa penjelasan Google tentang hal itu ya. Oke, ini bagus dimulai dari situ. Sangat udah dikata sangat komprehensif tadi ya. Namun dari segi kata itu sendiri kalau orang Arab bilang thaqafah, nah itu apa? Karena kalau pengetahuan saja, ya biasanya justru istilahnya al-ilmu, ya itu yang digunakan, kemudian menjadi ilmu pengetahuan gitu. Jadi ada khusus lagi. Oke, silakan Ustadz Iwan, ya. Ya, gimana, Prof?
Ya, coba lanjutkan apa yang dimaksud dengan thaqafah Islamiyah. Thaqafah Islamiyah ya. Eh, saya kebetulan belum membaca literaturnya ya, tapi secara umum apa yang tadi disampaikan secara bahasa ya, berdasarkan kamus, mungkin bisa lebih kepada umumnya arahan bahwa thaqafah itu ya sebuah prinsip ya, sebuah pandangan, keyakinan terkait tentang Islam itu sendiri, Prof. Jadi wawasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam, misalkan tentang akidah, ya budaya Islam, kira-kira seputar itu, Prof. Oke. Itu tadi yang terakhir itu budaya itu. Itulah kata kunci yang paling sering kita pahami atau maknai dari kata thaqafah itu. Jadi budaya ya atau kebudayaan Islam. Yang tadi memang mencakup pengetahuan, kreativitas, karsa, cipta, rasa, itu yang secara singkat disebut dengan budaya atau kebudayaan, atau sekarang anak-anak atau manusia Indonesia lebih suka menggunakan culture atau kultural gitu. Nah, itu antara lain terjadi lagi westernisasi, Europeanisasi atau Amerikanisasi ya. Kalau budaya, budi dan daya itu dari bahasa Sanskrit, bahasa India gitu. Itu contoh lagi ya. Jadi kita tadi dimulai dengan aspek itu. Oke, sekarang kalau kita bicara budaya dulu ya. Yang terlintas di kepala kawan-kawan yang dimaksud dengan budaya atau culture atau kultur ya. Nah, itu yang sifatnya kultural ya. Itu apa? Coba Ustadz Ahyat ya. Ya, Prof, mohon izin. Ya. Mohon izin bisa diulang, Prof. Tidak terdengar tadi. Oke, coba diikuti ya dengan seksama ya, kawan-kawan. Ya, tadi kan ini ya. Jadi jangan lewat ya. Lewat. Karena saya sudah berusaha mengolah ini ya. Nah, tadi Ustadz Sugeng memulai definisi thaqafah Islamiyah itu dengan Al-Muhit. Ya, Muhit itu salah satu kamus ya, yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa itu mencakup ilmu mencakup pengetahuan, mencakup keyakinan, akidah ya Islam. Lalu ditambahkan oleh Ustadz Iwan ya. Selain itu semua tadi ditambahkan lagi tadi ada budaya. Lalu saya tambahkan ya bahwa ya justru budaya inilah yang merupakan terjemahan langsung dari thaqafah itu ya. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa dulu budaya itu biasa juga disebut kebudayaan, itu yang berasal dari kata budi dan daya. Ya. Budi dan daya ini dari tradisi Sanskrit atau India, Buddha dan Hindu. Makanya cukup lama merasuki dan memengaruhi kosakata kita itu. Bahkan ada masuk dalam kementerian ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cukup lama. Pernah menjadi istilahnya Menbud ya, Kemenbud ya, Kemendiknas, nggak berubah-ubah ya. Didik itu pun sendiri juga dari Sanskrit ya. Jadi tapi budaya, nah itu pengaruhnya dalam kosakata kita berasal dari kata-kata budi dan daya yang mencakup tadi cipta, rasa, dan karsa. Lalu saya katakan tadi bahwa budaya ini mulai tergantikan lagi dengan kata kultur yang berasal dari kata culture dalam bahasa Inggris ya.
Sehingga kalau kata sifat cultural, bahasa Indonesia menjadi kultural. Gitu. Nah, saya sampai di situ tadi. Ya tolong yang lainnya jangan kelewat begitu ya. Karena saya harus ulangi lagi gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya ya untuk Ustadz Ahyat dan siap-siap untuk Ustadz Arif ya. Dan juga Ustadz Hasbi, saya pilih-pilih dulu ya, Ustadz Guru ya, baru kita ke Ustazah gitu maksudnya ya. Oke, lanjut Ustadz Ahyat gitu maksudnya, jangan diulang tadi Ustadz Iwan juga agak lewat gitu. Jangan gitu, harus alert ikut itu diskusi kita ini. Ya. Oke, kalau tidak nyambung ulangi, minta saya ulangi, berarti kan ada something wrong dengan sistem ya. Tidak apa-apa saya ulangi. Oke, sekarang Pak Ustadz Ahyat. Jadi kalau begitu ya pertanyaannya tadi, kebudayaan ini dalam kaitannya dengan Islam itu apa? Ya. Kebudayaan dari Oke, lanjut. Maksudnya ketika ada pernyataan tadi kebudayaan yang terbetik di dalam benak hati kalbu kita ini, pikiran kita itu apa? Oh. Ya. Berarti di sana ada adat istiadat, Prof. Budaya itu bisa masuk pada kata adat istiadat atau tradisi, kebiasaan yang kalau dalam Islam memang harus sesuai dengan syariat Islam. Ada culture budaya seperti di mana walimatul arsy itu harus kalau dalam Islam memang harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya culture yang ada di sekarang ini yang sudah berbaur dengan kebudayaan yang ada, artinya di sana makhluk atau bercampur. Kalau dalam syariat Islam bisa dipisah, atau artinya bisa memastikan antara dalam kegiatan tersebut akhwan dan ikhwat itu terpisah. Itu salah satu contoh dari budaya Islam atau adat istiadat yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu budayanya yang sering kita lihat adalah di ya seperti resepsi pernikahan yang banyak terlihat oleh kita dengan makhluknya ikhwan dan akhwat. Dan kalau kita terapkan syariat Islam, maka itu tidak dibenarkan karena di dalamnya ada makhluk, ada percampuran antara ikhwan dan akhwatnya. Demikian, Prof. Kata kuncinya adalah menyangkut pada kebiasaan atau adat istiadat hubungannya dengan culture yang ada di Islam. Bagus tadi Ustadz Ahyat, makasih ya. Oke, tadi sudah ada contoh umpamanya walimatul arsy. Walimatul arsy, nah itu sudah pakai bahasa Arab, dan kata walima ini populernya itu mungkin baru 30 tahun terakhir ini ya, walima. Artinya bolak-balik kita ini pengaruh Arab, pengaruh India, pengaruh Barat, pengaruh Cina ya, itu bolak-balik terus di dalam budaya kita gitu ya. Dan untuk tadi acara perkawinan ya, kemudian kita kadang-kadang menyebutnya juga dengan kondangan. Itu menarik juga itu untuk orang Betawi. Ayo kondangan. Nah itu saya waktu baru datang, apa ini maksud dengan kondangan ini? Ya. Rupanya kita keundangan pernikahan gitu. Ya.
disingkat kondangan. Oke, tapi contoh lain lagi selain tadi itu pernikahan, apalagi? Ya, kita pindah ke Abdurrahman, Arif Abdurrahman, ya, Ustadz Arif Abdurrahman, Ya, Prof. ya. Eh, tentang budaya atau tentang walimatul urus, Prof? Enggak, contoh itu kan salah satu contoh budaya, ya. Nah, contoh lainnya, Oke, contoh yang lain. dimaksud dengan budaya tadi. Oke, siap, Prof. Contoh lain yang dimaksud dengan hubungan antara budaya dengan Islam gitu, Prof ya? Mm-mm. Oke. Budaya di Indonesia bermacam-macam ya. Mulai dari budaya dulunya mungkin mayoritas di negara kita itu adalah Hindu ya. Nah, mungkin datangnya Islam melalui Wali Songo, kemudian berbaurlah penyebaran Islam ini dengan budaya yang ada, budaya dan adat Jawa. Salah satunya yaitu kalau misalkan mungkin kalau ada yang meninggal gitu ya. Nah, dulu budaya kita itu melakukan pesta untuk menghibur orang yang berduka, gitu. Keluarga yang berduka melakukan pesta. Nah, datangnya Islam, pesta tersebut dirubah menjadi sebuah tahlilan. Itu kalau misalkan menurut NU, ya tahlilan. Jadi dilakukanlah, dirubah yang tadinya biasanya melakukan pesta-pesta yang sifatnya negatif dalam rangka menghibur keluarga yang meninggal. Nah, itu dirubahlah, masuklah budaya dimasukkanlah Islamnya di situ. Rubah itu binatang, Pak Arif. Jangan pakai dirubah. Diubah. Oke. Diubah. Ini udah berulang kali saya katakan. Rubah itu binatang. Dirubahkan, dirubah artinya dibuat jadi binatang, rubah. Kata dasarnya itu ubah. Jadi nanti kalau bikin makalah jangan lagi pakai rubah. Ini bahasa Indonesia terlanjur salah ya. Oke, lanjut ya. Ya. Kemudian hilanglah yang biasanya berpesta pora menjadi tahlilan selama 7 hari. Itu mungkin Prof salah satu contohnya. Oke, jadi tadi ada pernikahan ya yang menjadi walimah. Kemudian ada tahlilan. Nah, kalau Muhammadiyah apa yang mereka sebut itu kalau Muhammadiyah? Nah, sedikit sudah mulai ada perbedaan tuh ya. Muhammadiyah apa? Ini kan NU tahlilan. Ya Muhammadiyah apa? Ada yang tahu? Nah, ini juga pengaruh Muhammadiyah dan pengaruh NU ini juga terjadi kontestasi ya, musabakah ya antara keduanya, baik dalam penggunaan kata maupun penggunaan tradisi ya keagamaan. Siapa yang tahu kalau Muhammadiyah itu kan mengkritisi ya, bukan melarang lah, mengkritisi tahlilan itu. Dan diganti dengan, sampai Anda tidak tahu ya, ini kan aneh sekali ya. Dan itu populer sekali di kalangan Muhammadiyah. Karena menganggap tahlilan itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Karena hadis Muhammadiyah apabila anak cucu Adam meninggal, maka yang diterima itu hanya 3. Yang pertama adalah amal jariah orang tersebut. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, meninggalkan anak-anak soleh yang selalu mendoakan. Makanya ya tahlilan menurut Muhammadiyah itu tidak ada dasarnya dalam hadis. Ya, paling tidak hadis tersebut. Dan Nabi tidak pernah melakukan tahlilan. Sahabat-sahabat juga. Itu dasarnya Muhammadiyah. Ya. Siapa tahu Anda memang tidak tahu. Ya. Sehingga digantikan dengan takziah namanya.
takziah, artinya menghibur tadi itu, ya. Menghibur, dan Muhammadiyah tidak boleh makan di sana, di tempat orang yang berduka. Justru orang Muhammadiyah harus membawa sesuatu. Kalau mereka memang harus makan, ya makan yang dibawa tadi itu, kemudian diserahkan kepada jamaah atau tamu-tamu lainnya jadi sahnya menjadi seperti potlakan, ya, pada membawa semua sehingga di-share di sana, tapi jangan mengambil dari mereka, ya, karena justru membuat mereka ini itu tambah berkurang hartanya, gitu, ya. Kita harus menghibur gitu. Nah, yang dikritisi itu kan banyak orang yang kemudian dulu ya potong kerbau, apalagi kalau tradisi Bugis, berapa kerbau yang harus dipotong itu. Kalau 7 hari 7 malam ya 7 kerbau yang dipotong. Ya seharusnya ini diwariskan kepada anak cucunya, justru dibuat untuk pesta pora atau makan-makan bersama di situ dengan menangis bersama, ya. Nah, tradisi ini masih ada juga di kalangan Toraja dan kalangan Batak, ya. Oke, gitu kawan-kawan. Selain yang kematian, tadi pernikahan, kematian, apalagi yang biasa dianggap sebagai thaqafah? Baru 2 nih, ya. Coba kita pindah ke Ustadz Guru, ya, dan siap-siap Ustadz Rizal, ya. Ustadz Guru. Siap, Pak. Ayo ngomong. Ustadz Guru, silakan. Belum? Iya, siap, Pak. Oke, kita pindah ke Ustadz Rizal Firdaus, silakan. Nanti Ustadz Guru juga ngomong, ya. Ya. Ustadz Rizal, mana orangnya nih? Dari tadi hanya nama saja, belum ada orangnya. Ya. Ustadz Rizal Firdaus. Dia lagi ada acara, Prof. Ada di sekolahnya ada kunjungan ke Dubes. Oh, berarti kan hanya pura-pura aja ini ikut, ya. Kayaknya sambil dengerin atau apa ya. Ya, tapi kalau enggak sekarang disapa, Ya. dia enggak mendengarkan, ya. Oke. Lebih baik kalau saya ngomong dulu, itu izin. Jika saya mengerti daripada tampil-tampil begitu, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, sebetulnya. Pura-pura ikut saja. Ngomong bahwa maaf, saya ada acara di WA dulu, ya. Kita kemudian didouble lagi di sini, ya, chatting, ya. Kita sebetulnya udah budaya teknologi yang luar biasa ini membuat kita seharusnya tidak ada lagi dusta antara kita, ya. Semuanya disampaikan. Kan sifatnya kan tabligh, ya. Salah satu tradisi kita itu atau nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam yang pertama atau salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Kemudian harus shadiq, harus jujur. Kemudian juga harus fatanah. Kemudian harus amanah. Nah itu. Ini kemudian sudah mulai masuk nilai-nilai budaya Islam dalam kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan dalam Islam. Nah, itu sudah lama itu. Belakangan baru muncul yang disebut dengan good governance. Ternyata good governance ini ya yang 4 tadi itu 15 abad yang lalu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Baru 30 tahun terakhir ini istilah good governance. Mungkin saya yang pertama kali memperkenalkan good governance itu, kalau saya silakan ditelusuri karya-karya akademik di Indonesia. Buku yang pertama kali berbicara tentang good governance, ya mungkin itu buku saya tahun 2000, ya. Terbit tahun 2000.
tentang good governance. Begitu juga kalau civil society saya tidak mau mengklaim yang pertama, karena saya sudah didahului oleh Cak Nur, oleh Arif Rahman, dan juga lebih khusus lagi Pak Anwar Ibrahim dari Malaysia, dan didahului oleh Najib Al-Atash. Ya. Oke, kita pindah ke Ustazah lagi ya. Coba Ustazah Mufarihah ya. Coba apa yang selain tadi ke pernikahan, kemudian tadi kematian ya. Sekarang apalagi contoh lain dari budaya itu? Menurut yang selama ini kawan-kawan pahami lah ya. Coba silakan Mbak En. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Dari tema kita yaitu tentang Sakofah, saya ambil tentang kebudayaan ziarah ke makam Wali Songo, Profesor. Di tradisi kita, orang-orang Indonesia itu ada momen yang kita ziarah ke makam wali. Di situ kita mengambil manfaat bahwa dengan kita ziarah ke makam Wali Songo, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ yang kita lakukan yaitu biasanya kalau orang NU, kita membaca Yasin, tahlil, kemudian doa-doa yang memang tujuannya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan menziarahi makam-makam wali, kita lebih dekat dan kita merasa bahwa kita bisa secara langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu saja, Profesor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 3 ya. Jadi tadi pernikahan atau kondangan, kemudian ada kematian, lalu sekarang ada ziarah kubur. Nah ini juga kalau Muhammadiyah lagi-lagi mengkritisi ziarah kubur itu, ya, karena dianggap itu juga tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam bentuk seperti itu, ya. Tentu saja Rasulullah juga mendoakan orang-orang ahli kubur, bahkan ada doanya, ya. Nah, tapi kalau kita lihat bahwanya pekuburan Baqi, ya, nah itu di Mekah, itu kan tempat kosong saja, ya, tidak ada batu nisan, dan para raja juga yang belakangan itu gitu juga, itu dikuburkan dan dihempas badai pasir atau pasir sehingga hilang begitu saja, tidak berbekas gitu, ya. Kalau Muhammadiyah tetap ziarah kubur itu boleh, namun caranya melakukan ziarah kubur itu yang biasa dibantah karena seolah-olah ada usaha tawasul, ya, seperti tadi Mbak EN sampaikan, ya, ada tawasul, dan lebih khusus lagi berdoa, meminta doa kepada, ya, kepada para wali itu. Nah, lagi-lagi ke dalam Muhammadiyah, ya, itu tidak sangat menghargai wali, ya, para wali itu tentu saja, tapi tidak menjadikannya sebagai tawasul atau mediator dalam hal berkomunikasi dengan Allah, karena bagi mereka itu bisa dilakukan di mana saja, langsung sendiri kepada Allah. Semua juga tempat itu suci, ya, kecuali memang harus ke tanah suci, ya, karena itu ada haji di situ, ya, sehingga harus ke sana. Tapi kalau Muhammadiyah pun ke sana, ya tidak banyak juga melakukan hal-hal yang dianggap tidak rasional gitu, ya. Bahwanya mencium Hajarul Aswad, kemudian rebutan di Maqam Ibrahim, Hajar Ismail, itu semua kalau Muhammadiyah tidak begitu. Dia lebih kepada tadi
menziarahi, berdoa, sholat dalam Masjidil Haram, itulah yang utama gitu. Dan melaksanakan tawaf, sa'i, ya ulul, ya itu rukun-rukunnya yang dikerjakan gitu. Ya, kayaknya enggak ada di sini Muhammadiyah ya. Saya pikir kemarin tuh Ustaz Sugeng ini masuk kategori itu Muhammadiyah. Dulu pernah jadi pemuda Muhammadiyah, Prof. Iya, makanya tadi seharusnya ngerti ya. Kan dari tadi saya coba nanya-nanya. Kan dari segi apa cara pembicaraan saya memahami bahwa Ustaz Sugeng ini Muhammadiyah gitu. Saya kira juga Ustaz Iwan gitu ya selama ini gitu. Karena saya bisa memahami dari cara bicaranya gitu. Kalau tadi Ustazah EN ya jelas dari NU gitu ya. Nah, gitu yang saya bisa pahami tadi. Ya. Karena memang sudah menjadi budaya ya, budaya NU, budaya Muhammadiyah. Sudah menjadi budaya, apalagi mereka mempunyai lembaga masing-masing ya. Bahkan kalau Muhammadiyah sampai perguruan tinggi, sampai rumah sakit, klinik, ya, panti jompo itu diurus sampai meninggal gitu. Oke, ada lagi tambahan ini baru 3 apa yang dimaksud dengan thaqafah Islamiyah, baru 3 tadi, baru kondangan, kematian, dan juga ziarah kubur. Ya, ada lagi yang lain? Maulid Nabi, Prof. Ya, Hari Maulid Nabi. lahir. Gimana? Coba jelaskan Maulid Nabi menurut Ustadz Faisal. Iya, Maulid Nabi di beberapa kalangan kebudayaan di masyarakat memang ada yang merayakannya, ada yang juga tidak gitu. Tetapi kalau kita mendengarkan pada saat Maulid itu di dalam rawi juga dibacakan di mana hari kelahiran Nabi Muhammad itu penduduk sekitar kediaman Nabi juga sejak dulu juga sudah merayakan Maulid gitu. Jadi memang ada beberapa paham-paham yang setuju akan kebudayaan melaksanakan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, ada yang tidak gitu di masyarakat. Jadi memang kebudayaan tersebut berkembang, bahkan di sekolah-sekolah juga ada beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan Maulid Nabi, tapi ada beberapa sekolah yang juga tidak melaksanakannya. Tapi itu semua menjadikan kebudayaan kita di Indonesia ini menjadi beragam. Kira-kira begitu, Prof. Terima kasih. Oke, lagi-lagi bagi Muhammadiyah itu juga nggak ada perbedaan lagi sedikit tentang Maulid ini ya. Kita juga bersyukur karena Maulid ini menjadi hari libur ya bagi kita umat Islam, sehingga sekaligus juga menyebabkan ya Rizal Firdaus baru muncul nih. Ya. Oke, menyebabkan perbedaan dalam melihat Maulid ini. Tapi tadi kita bersyukur karena diakui sebagai hari libur, tapi menyebabkan agama lain juga ingin semuanya dirayakan. Ya kalau Natal sudah ya. Kemudian bagaimana dengan Buddha? Ya, kemudian jadilah Waisak itu, kemudian gimana dengan Hindu? Jadilah Nyepi ya. Kemudian orang Kristen minta juga 2 lagi. Maka ada kenaikan Isa Al-Masih yang mirip tadi dengan Isra Mi'raj itu, naik juga ke langit gitu ya. Tapi agama lain pun juga ya harus 2 juga gitu ya. Bahkan dalam Islam ada lagi Idul Adha, Idul Fitri. Mereka juga ingin itu ada lagi. Nah, itu dari efek tradisi Islam yang memang sudah lama masuk dalam tradisi nasional kita ya, lokal nasional, karena memang ya budaya Islam ini menjadi high culture istilahnya, menjadi budaya dominan gitu ya.
kita umpamanya baca bukunya Ernest Gellner, dia itu sangat menarik membahas tentang high culture and low culture. Ya. Gimana budaya yang tadinya kecil menjadi high, menjadi tinggi dan menjadi dominan gitu. Rick Clubs mengatakan bahwa Islamisasi sebetulnya sudah berjalan 6 abad sebelum kita merdeka. Setelah kita merdeka lagi, ya ini sudah hampir 100 tahun terjadi proses Islamisasi itu. Ya. Oke, Rick Clubs namanya ya. Silakan nanti dibaca bukunya ya. Ada juga buku yang menarik yang ditulis oleh Anthony Reid ya, yang berjudul Southeast Asia in the Era of Sultanates ya. Jadi Asia Tenggara dalam era kesultanan. Nah, ini juga menarik buku itu karena banyak sekali menceritakan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusa Tenggara, di Asia Tenggara ini, ya, dunia Melayu ini. Oke, kita lanjut lagi. Siap-siap Mbak Ririn Kuspriyati, ya. Contoh lain dari budaya Islam. Baik, Bro. Mohon izin. Ya. Thaqafah Islamiyah menurut budaya Islam mungkin bisa contohnya juga dari tradisi halal bihalal, Prof, yang menjadi tradisi ya. Terus juga mungkin bisa jadi tradisi dari sekaten yang mungkin pada orang tua dulu, terutama juga orang tua saya dulu sering mengadakan kalau malam Idul Fitri itu masih suka menyediakan minum kayak sesajen gitu, Prof. Tapi alhamdulillah untuk sekarang sudah tidak gitu, Prof. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ririn Kuspriyati yang namanya Sanskrit tadi ya. Jadi ditambah lagi tentang halal bihalal. Ya, ini memang budaya Islam Indonesia yang tidak ada di Timur Tengah, ya. Karena ya tidak ada yang melakukan itu kecuali istilah ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi, ya saling menyapa, saling menyediakan makanan. Tapi istilah halal bihalal yang diupacarakan itu mereka tidak punya. Sekalipun kedengarannya itu bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, ya halalun, bi-nya juga itu bahasa Arab, tapi tidak ada uslub seperti itu di dalam bahasa Arab. Halalun bihalalin, ya, halal menghalalkan. Nah, ini memang diperkenalkan, kalau kita lihat ternyata diperkenalkan oleh Muhammadiyah. Tapi belakangan ada yang mengatakan itu dari NU. Nah, tapi Muhammadiyah punya data, ya. Data awal sekali 1912, ya. Ada korannya, ya, karena orang Muhammadiyah kan punya koran. Nah, dan tertulis di situ tentang halal bihalal, ya. Pernah beredar di kalangan Muhammadiyah istilah koran itu diviralkan itu. Tapi kemudian ada yang mengatakan itu dari Soekarno, ya, Soekarno lah ya perkenalkan halal bihalal. Jadi boleh jadi kalau kita lihat ya pertama kali diperkenalkan oleh Muhammadiyah, kemudian berkembang di kalangan NU, kemudian dinasionalkan karena masuk namanya dalam pidato Soekarno bahwa lalu menyebutkan kata halal bihalal itu. Nah, kemudian masuk dalam upacara kenegaraan waktu Soeharto, ya. Tapi sekarang direformasi kan tidak lagi, ya. Dan jadi sebetulnya Soeharto ini lumayan bagus untuk merayakan hari-hari besar Islam, ya.
ada Maulid, ada Isra Miraj, ada Nuzul Quran, ada halal bihalal, ya. Muharram tidak ya, tidak diupacarakan, tapi di masyarakat juga masih ada. Oke, sekarang kita sudah ada 4 ini, yaitu halal bihalal. Yang berikutnya Ibu Vita menyusul Ibu Zahra ya. Bu Vita, apa ya contoh yang ada di benak atau dalam tradisi kita kalau orang bicara tentang kebudayaan atau kultur Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan jawaban ya Prof ya, Silakan. Bapak Ibu sekalian. Kalau tradisi pelaksanaan sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu ada yang berbeda. Yang di NU biasanya pelaksanaannya di masjid, kalau yang Muhammadiyah biasanya pelaksanaannya di lapangan. Kemudian pelaksanaan sholat tarawih ya Prof ya, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Itu saja mungkin dari saya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tambah lagi perayaan Idul Adha, Idul Fitri. Oke, mungkin karena Masjid NU itu lebih besar sehingga tidak perlu ke lapangan ya. Masjid-masjid Muhammadiyah masih kecil-kecil, jadi harus ke lapangan. Tapi sebetulnya kalau konteks ini tidak pernah dipermasalahkan ya. Dua-duanya sebetulnya saya sendiri mengelola Masjid NU saya dan selalu yang penting tidak hujan ya, kita di lapangan karena memang ada hadisnya bahwa kalau Idul Adha, Idul Fitri itu diselenggarakan di lapangan agar ibu-ibu yang lagi datang bulan juga bisa ikut mendengarkan khutbah sekalipun tidak sholat. Itu tidak pernah dipersoalkan dan tidak ada pertikaian, perbedaan pandangan antara NU Muhammadiyah. Namun memang dari segi tarawih itu masing-masing lagi mempunyai pandangan. Kalau Muhammadiyah itu 8 tambah 3. Sementara kalau NU 20 tambah 3 jadi 23. 20 tarawih, 3 witir. Dan itu yang menjadi tradisi tergantung ya siapa yang di pengelola DKM-nya ya. Kalau DKM-nya kecenderungannya ke Muhammadiyah biasa, atau memang masjid itu didirikan oleh asosiasi perserikatan Muhammadiyah, maka tradisinya seperti di dekat rumah saya ini baru 3 Jumat yang lalu saya baru sadar kalau ternyata masjid itu Masjid Muhammadiyah, itu Masjid Al-Ikhlas. Karena saya sholat Jumat di situ, kebetulan tempat yang lebih sering saya datangi sholat Jumat, nah itu terblok jalannya karena sedang diperbaiki. Akhirnya saya putar balik ke Al-Ikhlas. Saya ketemu dengan Sekjen Muhammadiyah, Profesor Abdul Muti yang khotbah. Nah, saya sapalah gitu. Pengurusnya baru pada ngomong, sebetulnya ini memang masjid Muhammadiyah. Ya. Nah, cuma memang ya satu periode ini dikelola oleh orang NU katanya. Ya. Tapi dia bilang ya paling tidak yang bisa dipertahankan itu masih bisa sholat tarawih 8 tambah 3 gitu. Ya. Tapi sebetulnya ya nanti kalau pengurusnya berubah lagi itu silakan, bisa saja semuanya tradisi Muhammadiyah lagi. Karena terlihat dari podiumnya, kalau podiumnya itu rata ya seperti sumur ya itu biasanya Muhammadiyah. Kalau ada tangganya, kemudian naik tangga itu dari depan, nah itu biasanya dari NU. Nah itu kemudian banyak variasinya kalau di
di NU ya, ada bacaan-bacaan 2 kali azan umpamanya, ya saya tambah lagi sekarang ya, 2 kali azan. Kemudian kalau alhamdulillah pertama kali itu, kalau Muhammadiyah hanya 1 kali, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, itu. Tapi kalau di kalangan NU 2 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, itu ya. Kemudian azannya juga 2 kali. Ya. Azannya juga 2 kali kalau NU, kalau Muhammadiyah hanya sekali. Begitu khotibnya sudah naik, ya itu sudah itu langsung 1 kali saja azan. Kalau sholat Jumat maksudnya. Dan juga kalau kalangan Muhammadiyah itu tidak menjaharkan bismillah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu. Nah, tapi kalau Muhammad NU dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Masing-masing ada dasarnya. Ya. Karena hadis yang dipilih, yang diketahui oleh Muhammadiyah, Rasulullah itu tidak menjaharkan bismillah. Ya. Kalau dan terbukti umpamanya sampai hari ini juga itu kan Muhammadiyah itu banyak kesamaan dengan Mekah, Madinah gitu ya. Siapa tahu Anda juga belum paham ya. Muhammadiyah itu banyak sekali kesamaan tradisi keagamanya dengan Mekah, Madinah, karena memang lebih banyak merujuk kepada Hambali ya. Gitu. Sekalipun kalau kita lihat Indonesia ya, Syafi'i juga dominan di kalangan Muhammadiyah ya. Oke, itu antara lain dah. Kemudian ada talqin ya. Ada talqin, Muhammadiyah itu tidak membacakan talqin kepada orang mati. Ya, dengan beberapa tradisi-tradisi, ada tanah yang dikepalkan itu, nah, itu semua tidak. Kemudian kasih minyak-minyak, nah, itu semua. Kalau tradisi Muhammadiyah tidak ada seperti itu ya. Bahkan tradisi doni ya, itu peti mayat itu, misalnya Muhammadiyah tidak melakukan itu ya. Karena Nabi ya, tidak seperti itu ya. Itu semua ada dasar. Makanya sebetulnya Muhammadiyah menganggap dirinya pengikut tradisi Muhammad Rasulullah SAW ya. Oke, ada tambahan lagi? Kita masih ada waktu setengah jam ya. Kita minta Ibu, siapa tadi yang belum ya, Ibu sudah apa tadi, Ibu EN sudah? Prof, sudah Prof. Oh, sudah ya. Mbak Zahra, Miss ini, ya, Miss Zahra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sepengetahuan saya kaitan dengan Sakofah Islamiyah itu, selain mempelajari tentang bentuk-bentuk kebudayaan, yang di dalamnya akan dipelajari juga salah satunya dari mana bangsa Arab itu berasal, kemudian bagaimana cara penyebaran agama Islam itu sendiri, tidak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia melalui perdagangan dan lain sebagainya. Untuk bentuk-bentuk kebudayaan itu sendiri mungkin tadi sudah banyak disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya berikan contoh di sini mungkin aspek yang dipengaruhi dari budaya itu sendiri. Mungkin kita bisa lihat dari segi misalnya arsitektur, di mana dari segi arsitektur ini sangat terlihat jelas bangunan masjid yang akan sangat beda dengan bangunan bangunan agama lain, karena di masjid ada kubah, kemudian ada menara dan lain sebagainya. Kemudian dari segi sastra ada yang kita kenal sebagai kaligrafi, kemudian ada juga puisi dan sastra. Mungkin setelah itu ada juga kita dari bidang kuliner, makanan-makanan Arab mungkin sudah banyak di Indonesia. Yang paling umum kan nasi kebuli atau
mungkin ada yang lain sebutannya. Kemudian dari ilmu pengetahuan bisa juga itu apa namanya, kita saat ini mungkin kita punya yang namanya madrasah ibtidaiyah, kemudian ada madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, yang mana jenjang pendidikan tersebut secara khusus memang untuk umat Islam, untuk orang-orang Islam. Kira-kira begitu, Prof. Oke, bagus ya. Tambah lagi dari arsitektur tadi ya. Memang kalau kita di Indonesia ciri khas masjid itu kan ada kubah. Tapi saya pertama kali ke Amerika, awalnya kita baru mau mendarat, kan banyak sekali kubah ya di Amerika itu, kota-kota Amerika, Kanada, bahkan Spanyol juga, Meksiko juga ya. Kalau kita lihat dari atas itu sebelum mendarat atau saat kita mau terbang ya, awal-awal terbang, banyak sekali kubah gitu. Ya, karena gereja yaitu kubah semua gitu ya. Dan juga rumah-rumah mewah dan juga yang kubah gitu. Seperti di Pondok Indah ada beberapa saya lihat rumah yang atapnya itu kubah gitu. Tapi memang di Indonesia menjadi penciri yang membedakan antara gereja dengan masjid, karena masjid pakai kubah, gereja itu pakai tiang besar saja. Selain itu Mbak Zara ada lagi menara ya. Menara itu juga ya, karena memang di awal-awal ya Rasulullah memperkenalkan menara itu untuk nanti Bilal naik ke atas untuk menyampaikan azan karena belum ada sound system ya. Supaya terdengar jauh ya, Bilal itu naik ke menara untuk mengumandangkan azan ya. Kemudian selain itu ya tadi kuliner ya, menu makanan itu juga bahwa makanan juga menjadi penciri sehingga sampai hari ini ada tadi ada makanan kibuli, sebetulnya itu dari Kabul ya, dari Afghanistan. Kemudian ada mandi sebetulnya itu dari India tapi kemudian tersebar. Ada lagi kapsha. Kapsha ini ya, itu dari Arab memang kalau kapsha, tapi kemudian sudah menyatu kalau kita ke restoran Arab ya tiga itu. Kemudian belakangan ada lagi makanannya orang Turki, apa namanya, kebab ya, kebab itu. Kemudian juga kalangan India ada yang banyak di pinggir jalan itu, apa namanya, yang di pinggir jalan yang di segi empat itu isinya telur ya, apa namanya, ada yang manis, ada yang sangat berminyak gitu ya. Apalagi namanya, ada ke depan rumah saya ini ada tuh, dijual itu ya. Kalau di Makassar ada terang bulan ya, martabak, Prof. Iya, martabak maksudnya. Martabak itu juga sebetulnya tradisi dari India ya. Tapi katanya ada martabak Mesir, sehingga awal-awal menjadi populer juga itu. Apa sih bedanya martabak Mesir? Ternyata karena ada keju dan kismis atau apa gitu. Pokoknya ada tambahan-tambahannya lagi. Oke, coba kita tambah lagi. Masih ada waktu. Rizal Firdaus kalau sudah bisa ngomong, atau Pak Guru Wijayanto setelah buka-buka internet ya. Silakan Pak Guru. Ya, mungkin contoh budaya di masyarakat itu salah satunya pemberian nama, Pak. Bubur merah putih. Terus yang kedua siraman. Biasanya siraman itu untuk anak gadis yang mau menikah. Yang ketiga cukur rambut untuk bayi yang sudah masuk di 7 hari. Terus yang keempat menempati rumah baru. Menempati rumah baru biasanya nyiram beras sama nyapu pakai sapu lidi.
Yang kelima itu mengelilingi. Jadi kalau jenazah sudah diangkat, mengelilingi jenazah. Itu contoh, Pak. Oke, wah ternyata diam-diam Pak Ustadz Guru lihat-lihat internet ya Google, hanya bisa memperkaya ya. Makasih Ustadz Guru ya. Ternyata tadi itu di pending dulu agar bisa lihat-lihat di Google. Ya enggak apa-apa, sekarang media pembelajaran kita sangat luar biasa ya. Tanya aja Mbah Google atau Ustadz Google ya. Semuanya sudah tahu. Jadi memang ditambah lagi yang sebetulnya dari awal tadi seharusnya saya tunggu-tunggu itu ya. Namanya akikah ya. Nah, akikah. Seharusnya dari situ dulu akikah, baru menikah, baru naik rumah baru, baru ke kuburan. Jadi seharusnya terakhir itu tradisi kuburan itu ya. Tapi oke lah, akikah itu memang menjadi penciri tradisi Islam di Indonesia dan seluruh dunia ya, karena memang Rasulullah memberikan contoh ketika Ibrahim ya, putra Rasulullah itu lahir kemudian dipotong rambutnya pada hari ke-7 dan pemberian nama tadi ya. Kalau dalam hadis ya serangkaian juga dalam hadis itu tentang pemberian nama, bahwa berikanlah nama anakmu yang baik ya. Dan nama-nama yang baik itu ya memang dari para nabi dan para orang soleh ya. Karena yang kita doakan itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu yang dimaksud dengan jalan lurus itu apa? Nah, itu ya yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka sebelum kami ya. Ternyata kita telusuri ayat-ayat yang lain yang dimaksud dengan orang yang pernah diberi nikmat sebelum kalian itu adalah para nabi, para rasul ya. Kemudian para syuhada, kemudian para siddiqin. Nah, ini kita bisa lihat ayatnya di surah umpamanya di surah An-Nisa dan juga Al-An'am dan juga di surah Maryam. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan an'amta atau orang-orang yang pernah mendapatkan nikmat tadi itu. Jadi para nabi yang dikenal itu 25 nabi, ada juga yang mengatakan 29 karena memasukkan ya namanya Luqman dan memasukkan Asiyah ya ibu angkat Nabi Musa, kemudian juga Siti Maryam ya ibunda Isa Al-Masih ya. Kemudian Masyitah ya tuh. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu juga masuk kategori nabi, sehingga 25 ditambah 4 menjadi 29 tadi itu ya. Tapi itu diperdebatkan ya. Karena ada juga yang masukkan sheets itu ya. Ada juga yang masukkan Khidir ya. Khidir juga disebutkan dalam Al-Qur'an gitu. Ya, tapi secara khusus itu diperdebatkan oleh para ulama sehingga yang paling jumhur ya itu hanya 25 itu. Sehingga pemberian nama ya bagus juga, ini tradisi ini dikembalikan lagi kepada orang-orang Indonesia ya, seperti halnya orang di Thailand Selatan, Filipina Selatan, Kamboja, Brunei, dan juga termasuk di Vietnam Selatan ya juga tradisi itu masih ada ya. Malaysia apalagi ya, Melayu, Singapura juga seperti itu ya. Oke, kayaknya sudah semua sudah masuk ya, sudah menyampaikan semua. Apakah masih ada yang tertinggal ya? Nah tadi ya soal kematian mengelilingi itu sebetulnya tidak ada dasarnya, jadi boleh dikata sudah menjadi tradisi. Mungkin tradisi sebelum Islam, tapi hanya diperdebatkan ya. Nah, NU biasanya membolehkan, tapi kalau Muhammadiyah mengatakan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tidak perlu dilanjutkan, diteruskan budaya seperti itu. Ya. Oke.
Masih ada yang terlewat kira-kira kalau kita bicara tentu selain bahasa tadi juga bahasa tadi dari awal kita sudah bicara itu ya, betapa bahasa-bahasa Eropa, bahasa Barat, khususnya Amerika akhir-akhir ini itu banyak mempengaruhi kita, tapi sebelumnya bahasa India, Sanskrit dan juga bahasa Cina ya. Cina juga cukup banyak mempengaruhi kita di Indonesia, termasuk umpamanya dalam hal kalau orang Betawi sampai hari ini saya belum lancar itu. Apa itu gocap, apa itu pece, cepek ya, cepek. Apa itu apa ya? Saya belum hafal yang begituan ya. Jadi kalau orang ngomong begitu saya biasa belum nyambung gitu ya. Mungkin saya harus tulis-tulis kemudian saya hafal gitu karena sering banget digunakan di tukang taksi, tukang Grab, atau kita belanja itu. Ya cepet aja. Cepet. Apa ini cepet nih? Tapi oke lah kalau cepet saya sudah ngerti 100, cuma kan bisa juga 100 rupiah, 100.000, 100 juta. Nah, itu cepet itu. Ya. Jadi kita harus melihat konteksnya gitu. Ya. Ada jawaban, kalau nggak salah ya, jeban atau jawaban. Itu pengaruh makanan-makanan juga ya, itu kangkung umpamanya ya, piring, ya, itu banyak sekali juga pengaruhnya. Tapi kembali tadi Ustazah Zahra ini menyebutkan arsitektur masjid. Nah, ada masjid di Kudus itu seperti kelenteng ya, persis kelenteng ya. Nah, itu ditengarai bahwa memang masjid di Kudus ini itu pengaruh Cina kuat sekali. Bahkan ornamen-ornamen yang ada di dalamnya pun juga itu pengaruh Cinanya sangat nampak. Bahkan kayu yang dilipat itu untuk menjadi baca kitab, itu pun juga ada ukuran-ukuran Cinanya gitu. Dari jauh kita lihat atapnya ya, yang melingkar-lingkar bagian bawah, bagian ujung. Itu yang menjadi penciri budaya Cina ya, yang merasuk atau masuk dalam pembuatan masjid di Kudus ya. Begitu ya kawan-kawan, ada bukti sekarang ada Masjid Cheng Ho, ada di mana-mana. Cheng Ho dibangun, tapi itu belakangan ya. Belakangan karena orang-orang Islam yang dari latar belakang Chinese itu mengumpulkan dana di beberapa kota sekarang ya, untuk membangun Masjid Cheng Ho. Memang ada di Semarang, ada di Makassar, ada di Jakarta, dan mungkin tujuannya nanti akan ada di seluruh ibu kota provinsi gitu, Masjid Cheng Ho itu. Karena memang kalau kita lihat Islam ini ya pernah memang secara besar-besaran dibawa oleh orang Cina juga ke Indonesia. Bahkan kalau kita lihat Wali Songo itu seluruh atau 8 dari 9 wali itu semua berkaitan dengan kecinaan. Artinya ada darah Cinanya. Ya, kecuali Fatahillah atau yang disebut dengan ini Hidayatullah, Syarif Hidayatullah yang katanya tidak ketahuan, tidak bisa ditelusuri aspek kecinanya belum. Katakan begitu belum. Artinya masih ada semangat bahwa kemungkinan juga beliau itu ada keturunan Cina. Jadi jangan membenci orang-orang Cina ini karena sebetulnya mereka juga dulu yang membawa Islam ke Indonesia, karena Islamisasi memang lebih duluan di Cina daripada kita di sini. Ya, kalau lewat darat ya, lewat jalur sutra. Karena Cina bagian barat itu ya memang berbatasan dengan Persia, berbatasan dengan Irak, berbatasan dengan wilayah-wilayah Muslim bagian barat itu. Sehingga dari dulu sampai hari ini umpamanya di Xinjiang dan juga di Provinsi Hui itu masih banyak orang Islam. Bahkan dulu mayoritas di Xinjiang itu. Bahkan juga di Kanton itu sekarang disebut dengan Shanghai. Nah, itu juga ada masjid tertua
yang berdiri tahun 627 Masehi, artinya Rasulullah masih hidup, ya, karena Rasulullah meninggal 633 Hijriah, jadi 627 itu ya Rasulullah masih hidup. Dan juga ada sahabat Nabi yang meninggal dan dikebumikan, namanya Sa'ad ibnu Waqqas, ya. Ada juga Abu Musa al-Asy'ari, tapi Abu Musa al-Asy'ari itu di bagian atas, Cina bagian atas. Ya. Oke, jadi tapi ada teori mengatakan bahwa kalau jalur sutra laut itu tentu Islam lebih duluan nyampai di wilayah Melayu seperti Aceh, Malaka, daerah Riau, ya. Karena ya pasti melewati itu, Selat Melaka baru naik ke Laut Cina, baru naik masuk ke daratan Cina, gitu. Sehingga dikatakan bahwa ya tentu penganjur-penganjur Islam ini ya berhenti dulu di wilayah Selat Melaka, baik kiri kanan, maksudnya wilayah semenanjung Malaysia dengan wilayah Sumatera, bahkan sampai juga ke Kalimantan, ya. Itu sudah diislamkan pada saat perdagangan. Pedagang ini menggunakan perahu layar, ya, belum ada kapal laut yang menggunakan mesin itu, ya, sehingga 6 bulan mereka berlayar dari Timur Tengah, dari Arab, baru sampai ke Malaka. Angin sudah bertiup dari timur, ya. Tadi kan bertiup dari barat, meniup layar-layar yang digunakan oleh perahu-perahu para pedagang Muslim itu. Sehingga ya tidak ada pilihan kecuali harus berhenti di wilayah Malaka itu. Ya, sebagian harus menunggu angin lagi bertiup dari barat baru bisa mendorong naik ke Cina, ya. Karena agak masih miring, ya, miring ke utara, tapi utara agak ke timur, sehingga untuk naik ke Cina diperlukan angin barat lagi mendorong perahu-perahu layar itu ke Cina, sehingga mereka paling tidak tinggal 6 bulan. Tapi kemudian sebagian pedagang itu, apalagi ketika perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur sudah semarak, bahkan sangat semarak sekali, ya, perdagangan rempah-rempah, nah, itu kemudian para pedagang-pedagang Muslim melanjutkan perjalanannya ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai ke Maluku. Nah, Maluku kemudian menjadi Al-Muluk. Al-Muluk itu artinya plural, artinya banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam. Ya, makanya muncullah kerajaan Ternate Muslim. Sampai hari ini ya masih boleh dikata 99% Muslim. Begitu juga di Bacaan, begitu juga di Tidore, ya. Nah, di sana ada 3 serangkai pulau kerajaan Muslim. Tapi sebetulnya pulau-pulau kecil yang ada belasan itu juga semuanya sudah diislamkan, sehingga masuklah kategori Al-Muluk, artinya kerajaan-kerajaan Islam, ya, menjadilah Maluku, ya. Sebetulnya juga kalau kita tarik ke atas lagi di wilayah Mindanao, daerah Zamboanga, Kota Batu, Marawi, Iligan, Cagayan de Oro, itu semua ada 13 provinsi di Moro, Filipina Selatan, itu dulunya adalah kerajaan-kerajaan Islam, ya. Bahkan Manila pun awalnya itu adalah kota atau kerajaan Manila, ya, yang berasal dari kata amanillah, ya. Amanillah dari singkat menjadi Manila, gitu. Nah, dulu orang yang mau belajar bahasa Melayu justru orang-orang Eropa. Itulah penyebabnya kenapa kemudian orang Spanyol tadi itu lebih banyak di Filipina. Awalnya mereka datang untuk berdagang rempah-rempah, kemudian harus menguasai bahasa Melayu, sehingga mereka ke Manila untuk belajar bahasa Melayu dulu awal-awal itu. Nah, situlah kemudian mereka menemukan bahwa Sulaiman I dan Sulaiman II. Sulaiman I berkuasa di Manila bagian utara,
Kemudian Sulaiman II berkuasa di Manila bagian selatan. Gitu. Dan ini Sulaiman, dan dua-duanya raja Muslim. Itu sampai tadi kerajaan Spanyol menaklukkan Filipina, nah jadilah mengambil nama Philippines. Nah itu Raja Philippines dari Spanyol menjadi nama negara yang mereka sebetulnya klaim seharusnya menjadi Nusantara juga atau Melayu juga, karena mereka memang masuk rumpun Melayu, ya, terutama bagian selatan tadi Manila sampai ke bagian selatan wilayah Zamboanga, Kota Batu, Marawi, Iligan, Cagayan de Oro. Ya, kebetulan saya pernah juga mengajar di wilayah situ, sehingga cukup familiar dengan nama-nama itu. Ya. Dan nama-nama ketika berjumpa dengan mereka, ya karena nama mereka menunjukkan agama, ya mudah sekali kita berinteraksi. Kalau nama-namanya tadi Abdurrahman, Arif, Firdaus, namanya Rizal. Ini Rizal. Ya. Rizal sebetulnya itu Yoza Rizal. Klaim orang-orang Muslim itu orang Islam. Yoza pahlawan orang Filipina itu. Rizal. Sehingga ada kawan saya namanya Muhammad Ridha, dia lebih senang dipanggil dengan Rizal ketika berdakwah di Filipina, gitu. Supaya mendekatkan katanya dengan nama hero pejuang nasional Filipina, sehingga mudah-mudahan dengan nama itu bisa diterima secara mudah oleh orang-orang Filipina, gitu. Dan betul sekali banyak sekali yang masuk Islam melalui dia itu. Ketika saya dulu terakhir 2007 saya terakhir mengajar di wilayah itu. Ya. Oke, kawan-kawan ya. Tadi jadi kita sudah menangkap tadi apa yang dimaksud dengan budaya, kebudayaan, culture atau nilai-nilai kultural. Ya. Jadi secara umum sebetulnya yang dimaksud dengan budaya itu kalau kita mengambil perbandingan fenomena gunung es, ya, yang biasa terapung itu di tengah laut, yang terlihat itu hanya bagian atasnya, tapi bagian bawahnya inilah yang lebih besar lagi biasanya gunung es itu, sehingga pilot-pilot kapal, kapten-kapten kapal laut itu harus mengerti ciri-ciri gunung es itu supaya tidak menabrak, karena kalau menabrak itu bisa terjadi kecelakaan, dan itu yang terjadi kepada Titanic ya. Menabrak gunung es yang luar biasa besarnya. Apa maksudnya? Ya fenomena gunung es itu yang terlihat di atas itu yang sedikit. Yang sedikit umpamanya pakaian tadi ya. Yang terlihat adalah rumah-rumah, gedung-gedung, ya, kitab-kitab yang bisa terlihat. Makanan gitu terlihat itu dari jauh ya. Nah, tapi yang di bawah itu lebih banyak lagi unsur budaya itu. Nah, masuklah tadi nilai-nilai, tradisi, customs, habits, ya, persepsi, agama, kepercayaan, ya. Itu semua lebih banyak lagi di bagian bawah kaki atau perut ke bawah gunung es itu ya. Jadi itulah fenomena atau gambaran dari budaya itu. Yang terlihat bagian atas itu hanya sebagian kecil tadi, seperti pakaian, makanan, arsitektur ya. Tapi yang terlihat, dia tidak terlihat di bawahnya itu lebih banyak lagi ya. Nah, itulah singkatnya yang disebut dengan budaya, dan biasanya budaya juga itu seperti bawang ya. Bawang itu berlapis-lapis, ada bagian luarnya, bagian pinggir, bagian tengah, bagian dalam, bagian inti daripada budaya itu. Ada juga yang memberikan analogi seperti kacamata ya, kacamata. Kacamata itu kalau kita kacamata hitam, maka hitam semua yang kita lihat, sekalipun itu siang hari bolong. Nah, tapi kalau kacamata yang
agak apa yang transparan ya dilihat apa adanya. Jadi begitulah katanya kalau kita melihat budaya, jangan sampai kita menggunakan kacamata hitam melihat budaya orang lain sehingga kita bisa salah menangkap. Ya. Nah, gitu juga ada kacamata kuda yang hanya bisa melihat di depan tapi tidak bisa melihat yang di kiri kanan gitu, sehingga juga kurang luas perspektifnya gitu. Ya. Kalau kita bicara tentang budaya ini sebetulnya banyak sekali teori-teori yang dikembangkan. Ya, nanti kalau Anda punya waktu, ya siapa tahu besok-besok mau lanjut S3 di UIN Jakarta, ya mungkin bisa ketemu dengan saya kalau fokusnya tentang dakwah dan komunikasi. Ya, kita bicara banyak tentang komunikasi antar budaya, di mana teori-teori seperti Samovar, Hofstede, Trompenaar, ya. Kemudian juga teori dari Huntington, begitu juga teori David T. Hall, ya. Nah, itu semua kita banyak bahas seputar teoritisasi kebudayaan atau komunikasi antar budaya gitu. Oke, dan sangat penting memang thaqafah ini, kebudayaan ini. Saya dulu belajar sejarah dan kebudayaan Islam bersama dengan orang Amerika, orang Kanada yang waktu itu belum Islam dan memang belum sampai sekarang belum Islam ya. Dia sangat menguasai sejarah kebudayaan Islam klasik, kemudian pertengahan, kemudian modern, kontemporer. Itu semua kita harus lulus menjadi 6 kredit. Luar biasa beratnya, tapi sangat menarik lah cerita-cerita tentang kerajaan-kerajaan Islam, mulai Islam masuk, kemudian kerajaan-kerajaan itu gonta-ganti dari satu khalifah yang lainnya sampai masuk abad modern ya. Nah itu kita pelajari memang, dan bukunya sangat banyak ya, buku-buku yang bercerita tentang sejarah peradaban Islam itu yang cukup tebal dan banyak bukunya ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang kita bisa diskusikan pada pagi ini, dan mudah-mudahan dengan cara pembelajaran kawan-kawan bisa lebih meresap ya kalau kita diskusi seperti ini ya. Ketimbang saya yang menyampaikan itu semua saja ya mungkin kurang bisa ditangkap. Jadi kalau dengan cara ini mulai tadi lahir sampai ke kuburan ya itulah cara melihat bagaimana ya, budaya kita itu ya. Oke, tapi saya harus menutup ya bahwa thaqafah sebetulnya itu berkaitan juga dengan tempat tinggal ya. Ainama duribat alaihimul dhillatu ainama suqifu ya. Telah ditimpakan kesulitan, masalah kepada orang yang bertempat tinggal di satu tempat ya, berada di satu tempat. Kecuali bihabli minallah wa habli minan nas, yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan manusia. Nah itu ayatnya. Jadi thaqafah intinya adalah kebudayaan, bahkan kemudian menjadi peradaban ya, yang akan selamat menurut tadi ayat ini, yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan manusia. Ya. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi tinta dan pena. Ini pasti Pak Ustaz Sugeng tahu tradisi IPM dan Pemuda Muhammadiyah ketika menutup ceramah itu kuliah dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Biasa juga fastabiqul khairat. Biasa juga walillahi fisabilil haq. Nah, itu kalau caranya orang-orang Muhammadiyah menutup acara ya. Tapi kalau biasanya dari HMI orang menggunakan wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi sekarang karena NU yang berkuasa, diperkenalkanlah itu Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
yang juga tidak ada dasarnya dalam dalam Al-Qur'an ya itu ya. Kalau taufik wal hidayah ada dasarnya gitu ya. Kalau nun wal qalami juga tadi ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Bisa pilih hak juga, fastabiqul khairat juga begitu ya. Nah, ini tidak pernah berhenti berdiskusi tentang hal ini ya. Apalagi ketika diperkenalkan namanya Islam Nusantara oleh NU. Islam Nusantara itu NU itu ya. Kemudian dari Muhammadiyah ada namanya Islam Berkemajuan. Nah, itu sekarang yang lagi seru-seru, tapi dipertemukan dengan Islam Wasatiyah. Dua-duanya itu menganut itu, sekalipun ada lagi yang menolak kehadiran Islam Wasatiyah. Karena baginya ya Islam itu hanya satu, tidak ada Wasatiyah itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih semua kawan-kawan. Minggu depan ya sebetulnya kita bisa bicara tentang makalah ya. Kalau nanti untuk memantapkan makalah, karena kalau tadi selama ini kita sudah bicara bagaimana short abstract, long abstract, kemudian PowerPoint presentation, itu kan Anda sudah melakukan. Sekarang nanti minggu depan kita jelaskan makalah itu sendiri seperti apa ya, sehingga tidak ada kesalahan ya. Dari segi format saja seharusnya sudah Anda mantap, jangan sampai formatnya berbeda-beda, karena sering begitu formatnya berbeda-beda gitu. Padahal sudah jelas di template kita ada formatnya yang Anda harus ikuti. Ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi kita akan ulangi lagi lah sambil bisa tutorial ya kawan-kawan yang mau bertanya nanti sebagai kuliah terakhir. Kemudian nanti kita akhiri dengan menunggu UTS yang sudah masuk, tapi jangan lupa nanti UTS-nya tetap melampirkan PowerPoint, short and long abstract, cover dengan referensi, karena itulah UTS Anda yang nanti akan saya nilai ya. Jadi UTS-nya pun juga nanti menyusul. Makanya jangan sampai tidak diperbaiki. Koreksian kami kemarin kita semua itu seharusnya dimasukkan ke dalam makalah PPT Anda, short abstract, long abstract, bahkan juga covernya dan juga literaturnya gitu, atau daftar pustakanya. Oke, mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah, kita saling memaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sama bisa difoto siapa yang tukang foto ini? Yang 1, 2. Oke, udah Prof. Oke. Terima kasih, kita leave ya, dan leave meeting.